Di sini saya mengambilkan tahap kegiatan seminar kesehatan. Yang pertama itu perencanaan kegiatan, identitas risikonya itu RAB tidak realistis dan kebutuhan tidak sesuai dengan tujuan seminar. Terus penyebabnya itu kurangnya riset kebutuhan dan data acara sebelumnya. Dampaknya anggaran membengkak, program tidak terlaksanakan optimal. Probabilitasnya itu 3, terus dampaknya 4, nilai risikonya 12 sedang. Strategi pengendalian atau mitigasi menyusun TOR dan RAB berdasarkan data kebutuhan, konsultasi dengan pembina. Lalu nilai risiko awalnya 1 yaitu rendah, terus penanggung jawabannya ketua panitia dan sekretaris, indikator monitoringnya TOR RAB disetujui pembina dan didokumentasikan. Lanjut, tahap kegiatan yang kedua itu pengumpulan dana, di mana identitas risikonya itu transportasi dana dari sponsor dan peserta kurang jelas. Penyebabnya pencatatan tidak rapi, terus komunikasinya tidak terbuka, lalu dampaknya itu terjadi selisih dana, kepercayaan menurun. Probabilitasnya itu 4, terus dampaknya itu 4. Nilai risiko awalnya itu 16 tinggi, lalu strategi pengendalian atau mitigasinya itu membuka rekening kegiatan khusus, menginformasikan dan secara berkala. Nilai risikonya itu 2 yaitu rendah. Penanggung jawabnya itu ditanggung sama bendahara, terus indikator monitornya itu laporan pemasukan dan pengeluarannya dipublikasikan. Lanjut, tahapan kegiatan yang ketiga itu pemilihan narasumber, di mana identifikasi risikonya itu pemilihan narasumber tidak sesuai dengan kompetensi, terus penyebabnya tidak ada kriteria seleksi hanya karena rekomendasi pribadi. Lalu dampaknya yaitu materi tidak berkualitas atau peserta kecewa. Probabilitasnya itu 3, terus dampaknya itu 3, nilai risikonya awalnya itu 9 yaitu sedang. Terus strategi pengendalian atau mitigasinya itu membuat kriteria dan proses seleksi narasumber yang objektif. Nilai risikonya itu rendah, terus penanggung jawabannya itu ketua acara. Indikator monitoringnya itu daftar kriteria dan profil narasumber terdokumentasi. Lalu tahapan kegiatan yang keempat yaitu pengadaan konsumsi, di mana identifikasi resikonya itu pembelian konsumsi melebihi kebutuhan, penyebabnya estimitas peserta tidak akurat, tidak ada terkontrol pemesanan, lalu dampaknya itu pemborosan dana dan konsumsi terbuang. Probabilitasnya itu 4, lalu dampaknya itu 3. Nilai risikonya itu 12 sedang. Strategi pengendalian atau mitigasinya itu estimasi peserta lebih akurat, konsumsi jumlah dan pesanan sesuai kebutuhan. Nilai risiko awal yaitu 2, rendah, terus penanggung jawabannya divis logistik. Lalu indikator monitornya itu jumlah konsumsi sesuai dengan jumlah peserta. Lalu tahapan kegiatan yang kelima yaitu pengeluaran selama acara. Identifikasi risiko itu pengeluaran tidak sesuai dengan acara yang telah disetujui. Penyebabnya itu perubahan pendadakan tanpa persetujuan, kurang disiplin. Lalu dampaknya itu dana tidak terkontrol, anggaran pun membengkak. Probabilitasnya itu 4, terus dampaknya itu 4, nilai risiko awalnya itu 16 atau tinggi, lalu strategi pengendalian atau mitigasinya itu setiap pengeluaran harus ada persetujuan dan bukti transfer atau transaksi. Lalu nilai risikonya itu 2 atau rendah, penanggung jawabnya itu ditanggung sama bendahara dan koordinator acara. Lalu indikator monitoringnya itu bukti transaksi lengkap dan sesuai dengan yang ada di RAB. Lalu tahapan kegiatan yang keenam yaitu penggunaan dana sponsor, di mana identifikasinya itu risiko dana sponsor digunakan untuk keperluan di luar kesepakatan. Penyebabnya itu tidak ada pemisahan akun dan pelaporan khusus sponsor. Dampaknya yaitu melanggar kesepakatan, hilang kepercayaan sponsor,
probabilitasnya itu 3, lalu dampaknya itu nilainya 5, nilai risiko awalnya itu 15 atau tinggi, lalu strategi pengendalian atau mitigasinya itu membuat MOU sponsor, memisahkan dana sponsor, dan pembuatan laporan khusus sponsor. Nilai risiko awalnya itu 2, rendah. Terus penanggung jawabannya itu sekretaris dan bendahara. Indikator monitoringnya itu laporan sponsor terpisah dan sesuai dengan MOU. Tahapan kegiatan yang ketujuh yaitu pelaporan dan evaluasi, di mana identifikasi risikonya itu laporan keuangan tidak lengkap atau terlambat, terus penyebabnya dokumentasi tidak lengkap dan kurang koordinasi. Lalu dampaknya itu pertanggungjawaban tidak jelas dan evaluasi tidak berjalan. Probabilitasnya itu 3, dampaknya itu 4, nilai risiko awalnya itu 12 atau sedang, lalu strategi pengendalian atau mitigasinya itu membuat format laporan standar dan timeline pelaporan yang jelas, lalu nilai risikonya itu 2, penanggung jawabnya itu ditanggungjawabkan oleh bendahara dan pengawas, indikator monitoringnya itu laporan akhir disetujui oleh pembina tepat waktu. Terus tahapan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Identifikasi risikonya itu data evaluasi peserta didik tidak dikumpulkan dengan baik. Penyebabnya itu formulir tidak disediakan, peserta tidak diingatkan. Dampaknya itu perbaikan kegiatan berikut tidak akurat. Probabilitas itu 2, dampaknya itu 3. Nilai risiko awalnya itu 6, rendah. Terus strategi pengendalian atau mitigasinya itu sediakan for evaluasi digital atau cetak, ingatkan peserta mengisi form tersebut. Lalu nilai risiko awalnya itu 1 atau rendah, penanggung jawabannya itu ditanggung jawabkan oleh divisi humas dan evaluasi. Indikator monitoringnya itu tersedia form evaluasi dengan tingkat respon kurang dari 70%.